Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Waalaikumsalam. kita yang mayoritas di Republik Indonesia, negara sendiri, kok tidak menguasai ekonomi? Wah, ini 9 Taipan yang punya 70% kekayaan kita. Bagaimana kita mayoritas bisa memiliki pusaka nenek moyang kita sendiri? Terima kasih Ustaz. Saya berceramah di salah satu pulau penghasil nikel. Wah, Masya Allah. Lalu saya tanya-tanya, siapa ini? Ini kita pribumi hanya bisa mengelola sampai ke level produksi ini, Pak Ustadz. Di atas ini yang lebih halus itu kita mesti cari orang luar. Kenapa? Saya tanya. Karena anak bangsa belum mampu, Pak Ustadz. Nah, jadi kita nggak mampu kalau kita biarkan ini enggak. Oleh sebab itu maka otaknya sama. Maka anak-anak muda kita ini mesti pendidikannya mesti tinggi. Lalu kemudian mereka yang akan mengolah sumber daya alam. Ini baru satu contoh nikel. Bagaimana dengan sagu kita? Bagaimana dengan minyak kita? Bagaimana dengan emas kita? Bagaimana dengan ikan? Bagaimana dengan negeri kita ini gemah ripah, lok jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Oleh sebab itu anak-anak muda kita diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari pergaulan bebas, dibangkitkan selamat menuntut ilmunya. Sudah terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan ini. Mengapa kita kalah ekonomi? Mengapa ini digarap orang? Lalu kita mulainya dari mana? Makanya tadi saya mendengar Ananda membaca Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Kita ulang lagi. Kita kalau udah jalan terlalu jauh, nyasar, nggak ketemu, kembali ke pangkal jalan. Sama ketika kita pergi umroh, nyasar mau pulang ke hotel, nggak ketemu, pulang lagi ke Masjidil Haram, cari dari pintu nomor berapa kita keluar. Jadi kalau kita udah kalah di politik, kalah di ekonomi, kalah di bidang kekuatan apapun, kalah di sosial budaya, kembali lagi ke dasar pendidikan anak-anak. Yang kita didik hari ini ngapal ammayata sa'alun, yang hari ini kita didik mengajarkan tentang Allah dan Rasulullah, maka lambat laun dia akan SMP, SMA hafal Quran, maka mereka lah nanti, walaupun kita tidak sempat menikmati hasilnya, tapi paling tidak kita dapat amal jariahnya. Oleh sebab itu, krisis ekonomi umat hari ini, saya di mana-mana ceramah, yaitu isinya, mari belanja ke warung tetangga. Kalau beli produk umat Islam jangan nawar. Namun nawar apa membunuh. Dan itu terus isi ceramah. Ketika saya ngajak sholawat, orang nggak marah. Ketika saya ngajak umat ini sholat berjamaah, orang nggak marah. Tapi ketika saya ajak, mari belanja ke warung saudara, wah ini rasis ini anti kebinekaan ini. Nah, begitulah hebatnya goncangan kalau sudah terkait dengan ekonomi. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Mari kita bersama-sama, mari berperan masing-masing. Insya Allah kebangkitan umat akan kembali. Kalau umat Islam bangkit, maka yang non-muslim akan mendapatkan rahmat. Sebagaimana dulu dijanjikan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Islam bangkit di Baghdad, apa ada orang yang dipancung kepalanya? Tidak ada. Ketika Nabi Muhammad SAW berkuasa, malah Nabi memesankan, jangan ganggu pendeta, jangan bakar rumah, jangan la ta'kiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma, la tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah orang, la taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak yang sedang menyusu. Ini banyak pesan-pesan moral Islam tuh luar biasa. Saya yakin dan percaya Islam akan bangkit dari anak-anak kita bil khusus yang punya pendidikan yang baik di Amerika, di Eropa, dan di belahan bumi lainnya. Indonesia insya Allah. Bagaimana menyikapi sikap anak muda sekarang ini yang kebanyakan di Amerika, ya, itu tidak bersemangat untuk belajar agama dengan alasan takut menjadi munafik dan merasa yang penting itu amalannya aja yang banyak. Yang penting amalannya banyak daripada banyak ilmu agama. Karena memang budaya orang Amerika di sini dia selalu fair, Sat.
dia nggak mau munafik, dia kalau apa adanya seperti itu. Nah, alasan munafik ini bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Coba agama itu tidak lagi ditampilkan hanya dalam bentuk khotbah. Agama tidak lagi tampil hanya dalam bentuk ceramah monolog. Akhirnya anak muda tuh mendengar diceramahin katanya. Nggak maulah diceramahin, tapi model interaktif, dialog. Mungkin satu ustadz, yang satu kemudian dokter. Lalu kemudian dokter ini cerita bagaimana mukjizat-mukjizat ilmiah dalam wudhu, bagaimana Islam mengatasi wabah COVID-19, bagaimana karantina sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kita tidak memberikan jawaban, tapi kita menggiring akal mereka untuk menjawab. Akhirnya mereka mencari Islam itu dan membangkitkan, memicu semangatnya. Lalu kemudian momen ke depan ketemu dengan politisi, politikus. Bagaimana dulu Islam bisa menjadi sebuah kekuatan besar dunia, menguasai dunia dari mulai Asia, Afrika, bahkan sampai ke Wina, Eropa. Bagaimana Islam pertama kali sampai datang ke Amerika, mengislamkan bahkan ke Australia. Jadi mereka terpancing untuk mencari informasi. Kalau mereka menemukannya, itu lebih terkesan daripada kita beri. Beda anak-anak yang kita beri motor dengan dia berusaha untuk mendapatkan, lalu dia mendapatkan motor dengan hasil usahanya. Itu penemuan-penemuan dia luar biasa. Mungkin kita diajak dialog dengan, bisa jadi dengan non-muslim. Panggil itu, undang penulis bestseller tentang History of Prophet Muhammad, penulis sejarah Tuhan, Karen Armstrong, kalau masih hidup, tokoh-tokoh, bagaimana mereka bercerita tentang kekaguman mereka terhadap Islam, bagaimana sisi humanisme Islam. Jadi anak-anak muda ini pun dengan metode yang berbeda. Sama juga di Indonesia, jangankan di Amerika, di Indonesia yang mayoritas Muslim terbesar pun, kalau Ustadz Somad yang ceramah tentang Islam, anak muda tidak begitu tertarik. Tapi kalau sudah anak muda yang datang, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz apalagi ada selingan lagu dari musik religi, bangkit semangat mereka dalam bentuk dialog, dalam bentuk interaktif. Jadi jangan lagi anak muda ini diceritakan nanti akan mati, jadi mereka ketakutan duluan. Jadi akhirnya mereka ngeles nyari-nyari alasan. Wah, nanti aja lah, nanti takut munafik, nanti takut ini. Jadi materinya sama, tapi dikemas dengan kemasan berbeda. Isinya mungkin rebus ubi juga, cuman bungkusnya itu menarik. Kemasan berpengaruh besar pengaruh kemasan terhadap apa yang disajikan. Saya dapat dari ilmu pemasaran. Wallahu a'lam.